Gini Pak, saya ini punya komputer yang rusak prosesornya. Iya. Saya ganti prosesor, soketnya sama. Iya. Setelah nyala itu ada masalah Pak. Operasionalnya nggak sempurna. Betul. Oke, itu begini ya. Jadi saya ulang ya. Jadi ada sebuah komputer disinyalir itu prosesor itu rusak, diganti dengan soket yang sama. Iya. Namun akhirnya dia operasionalnya bermasalah. Iya, betul. Ya, itu sering terjadi. Jadi itu kayak begini ya. Tidak semua prosesor yang memiliki desain yang sama lantas bisa dimasukkan ke dalam motherboard yang soketnya sama dengan prosesor tadi. Itu belum tentu bisa, karena sangat bergantung dari jenis prosesor itu. Jadi seperti ini, setiap prosesor itu hanya didesain cocok dengan motherboard tertentu. Tidak semua motherboard, walaupun soketnya sama, sebenarnya itu terletak bukan pada motherboardnya, tapi pada chipset. Jadi chipset yang ada pada motherboard itu chipsetnya apa. Nah, tidak semua chipset ini bisa menangani seluruh prosesor walaupun soketnya sama. Jadi antara chipset dengan prosesor itu sudah pasangan, dia didesain begitu. Saya berikan contoh ya. Contoh untuk komputer yang baru itu seperti Core i3, Core i5, Core i7 itu kan ada berbagai generasi itu ya. Contoh di sini yang generasi ke-6 itu Skylake. Nah, Skylake ini didesain untuk menggunakan chipset Intel seri 100. Misalnya H110. Nah, sisi lain ada ini yang Kaby Lake, itu generasi ke-7. Dia ini didesain menggunakan chipset Intel seri 200. Misalnya H270 ya. Nah, sisi lain ada yang generasi berikutnya, yaitu generasi ke-8, itu Kaby Lake. Dia itu didesain menggunakan chipset seri 300, misalnya H310. Nah, ini nggak bisa dipertukarkan. Misalnya yang prosesor generasi ke-8 ini dipasang di motherboard yang memiliki chipset di seri 100. Kalaupun jalan-jalan, tapi dia tidak akan bisa berjalan sempurna. Nah, ini ya, saya tunjukkan teori dari Intel tuh. Intel itu menuliskan seperti ini, silahkan cek di situsnya Intel. Begini, use of unsupported processor can result in improper operation damage to desktop board or processor and reduce product life. Itu artinya kalau sebuah prosesor itu tidak sama dengan motherboardnya, dengan chipsetnya tadi, kalau dia dipasangkan ada 4 kemungkinan. Yang pertama, operasionalnya tidak benar, kerusakan pada motherboard, kemudian kerusakan pada prosesor, dan mengurangi umur pakai. Yang jelas pasti mengurangi umur pakai. Jadi di sini kalau kita mau upgrade prosesor atau repair prosesor, mengganti prosesor, jadi harus menggunakan prosesor yang segenerasi. Ada lagi ya? Ya, apa? Terus gini Pak, seandainya kan saya mengganti prosesor, itu cara menentukan ini chipset yang cocok dengan prosesor itu bagaimana Pak? Itu bisa dilihat di situsnya ya. Jadi gampang aja, itu prosesornya apa jenisnya, kemudian lihat aja, masukkan ke Google atau ke situs miliknya Intel itu sendiri. Kalau itu memang prosesornya Intel, tuliskan di sana, nanti akan ketahuan itu chipset yang cocok ini. Jadi semua motherboard yang chipsetnya seperti tertulis pada itu, so pasti bisa. Ada satu contoh lagi nih, komputer tipe lama ya, dulu sering terjadi.
itu ada motherboard yang menggunakan chipset G31. Itu bisa menampung prosesor Pentium dual core, core 7 dengan core 2 kuat. Ya. Sisi lain ada G41 yang hanya bisa core 7 dan core 2 kuat. Artinya di sini kalau ada prosesor Pentium dual core, dia dipasangkan pada motherboard yang chipsetnya tipe G41 pasti bermasalah. Walaupun soketnya sama itu LGA 775, dia akan bermasalah karena memang soket soket G41 tidak didesain untuk prosesor Pentium dual core. Nah, ini contohnya. Ada pertanyaan lagi? Sudah sangat jelas ini Pak.